kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Artadi Syahada dengan NIM 2019-210152. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik laporan singkat. Karakteristik laporan singkat kebanyakan hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas satu halaman atau dua halaman. Laporan singkat mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, antara lain yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Kemudian, grafik untuk lebih menekankan tulisan. Yang ketiga, judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat, format memo atau surat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang slide kedua, yaitu tentang membuat laporan bisnis yang baik. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seseorang penulis laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran atau tidak akurat atau tidak lengkap akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan atau bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat pada umumnya. Beberapa hal berikut ini akan membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi, yaitu yang A, jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Jadi kita harus menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara apa adanya dan benar. Kemudian laporkan semua fakta yang relevan. Yang C, tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Kemudian yang D, berikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang Anda buat. Dan yang E, sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda. Dan yang F, jaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak intern saja, tetapi juga untuk pihak ekstern organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Di lain pihak, pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal. Sebagai berikut, adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan, melihat fakta-fakta yang tersedia, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerja atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Yang ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum menulis, kita harus memutuskan dan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisan yang bagaimana. Dalam hal ini, ajukan pertanyaan sebagai contoh berikut. Siapa yang berinisiatif membuat laporan? Apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? Kapan suatu laporan dibuat? Kemana laporan dikirim? Mengapa suatu laporan dibuat? Dan bagaimana sikap pembaca. Terakhir, perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan format dan panjang laporan. Jika sedang mempersiapkan suatu laporan, satu secara berkala dapat mengikuti pola standar,
yang memungkinkan pembaca untuk membandingkan hasil dari suatu laporan dengan laporan lainnya. Panjang suatu laporan tergantung pada subjek, tujuan, dan ketertarikan dengan pembaca. Pembaca sebaiknya tahu tujuan penulisan laporan sehingga mereka dapat menentukan apa yang ingin mereka ketahui berkaitan dengan materi yang diajukan dan format penyajian seperti apa yang mereka inginkan. Berdasarkan informasi ini, penulis dapat dengan mudah memilih format laporan di antara 4 pilihan berikut ini. Yang pertama ada pre-printed. Bentuk sebelum dicetak atau pre-printed pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan pre-printed relatif pendek, mungkin 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Yang kedua ada surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dari 5, dan ditujukan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat, dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang ketiga ada memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut. Ada tanggal, kepada, dari, dan subjek. Yang terakhir ada manuskrip. Laporan yang memiliki beberapa halaman sampai ratusan halaman. Format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks atau prefatory parts maupun setelah teks atau supplementary parts. Panjangnya laporan yang dibuat sangat bergantung pada subjek dan tujuan, dan juga dipengaruhi oleh hubungan penulis dengan pembaca. Jika laporan tersebut relatif asing, skeptik, materinya non-rutin, atau kontroversial, penulis harus menjelaskan poin-poin secara lebih rinci. Penulis dapat membuat suatu laporan dengan ringkas dan jelas. Yang selanjutnya yaitu tentang penentuan struktur dasar. Selain menentukan format dan panjangnya suatu laporan, penulis juga harus memutuskan struktur dasar dari laporan. Ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama ada informasi. Jadi informasi apa yang seharusnya dimasukkan? Apakah semua data akan dimasukkan atau akan mengeliminasi beberapa data? Yang kedua ada pendekatan. Pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu? Apakah menggunakan direct order atau indirect order? Yang ketiga ada metode, yaitu metode apa yang digunakan agar materinya jelas dan meyakinkan. Apakah akan menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya urutan, kronologis, lokasi, atau kategori? Atau apakah akan mengorganisasi ide menurut suatu argumen yang logis? Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri dengan NIM 2019-210645 akan menjelaskan tentang pengorganisasian laporan singkat. Seorang penulis laporan haruslah memilih terlebih dahulu tentang rencana organisasional apa yang sesuai dengan tujuan dan topik yang akan dibahas di dalam laporannya. Dalam pengorganisasian ini terdapat 2 bentuk, yaitu pengorganisasian memo dan laporan informasional, serta pengorganisasian laporan analitis. Laporan informasional sendiri memiliki satu tujuan dasar, yaitu untuk menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Penulis tidak perlu terlalu khawatir terhadap reaksi dari pembaca. Pembaca akan menanggapi materi tersebut secara tidak emosional. Yang seharusnya diperhatikan dengan baik oleh penulis adalah pemahaman atau pengertian dari pembaca. Informasi yang disajikan haruslah bersifat secara logis dan akurat. Beberapa laporan informasional juga biasanya disusun dalam bentuk belum dicetak, seperti dalam pembuatan peraturan pemerintah. Laporan informasional sendiri terdiri atas suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal atau individual dalam suatu konferensi. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di suatu departemen atau divisi selama periode tertentu.
Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi jika memang diperlukan. Kebanyakan laporan disusun berdasarkan urutan seperti berikut: peninjauan atas tanggung jawab rutin, diskusi atau pembahasan proyek khusus, rencana periode yang akan datang, dan analisis masalah atau problem. Selanjutnya, laporan aktivitas personal atau individual merupakan suatu deskripsi individual pada apa yang terjadi selama suatu konvensi atau dalam perjalanan. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menginformasikan kepada manajemen atas informasi penting atau keputusan yang akan diambil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan NIM 2019-210791. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Laporan analisis. Laporan analisis ini dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap munculnya kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di suatu organisasi. Laporan analisis ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, laporan justifikasi. Laporan justifikasi adalah usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Yang kedua, usulan bisnis baru dan di luar klien. Usulan untuk pihak luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Perorganisasiannya melalui pernyataan masalah diikuti dengan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, laporan troubleshooting. Suatu laporan troubleshooting adalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.